Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pegawai negeri sipil untuk tidak menerima bingkisan parsel dan pemberian lain dalam bentuk apapun juga karena termasuk dalam kategori gratifikasi. Dan bagi penerima parsel yang tidak melaporkan ke KPK, bukan hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tapi juga sanksi pidana. Tiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri bukan hal yang luar biasa jika kita saksikan banyak instansi maupun pejabat kebanjiran parsel dari rekanan. Parsel itu pun beragam bentuk, mulai aneka makanan ringan, perabotan keramik, kain batik yang nilainya ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tiada yang tahu apakah di balik pemberian parsel itu hanya sebatas tanda mata, cindera mata, bingkisan, atau terkandung maksud lain. Tidak aneh jika pemerintah yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi profesionalitas para pejabat publik melarang segala bentuk pemberian parsel karena itu masuk dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas mulai dari fee, uang, komisi, pengobatan cuma-cuma, bahkan sampai tiket wisata. Untuk itu Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara agar tidak menerima hadiah atau bingkisan yang sering diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai suap dan bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi landasan hukum. Sejalan dengan imbauan pemerintah pusat dan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi meminta kepada semua pegawai negeri sipil tidak menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Bagi yang sudah terlanjur menerima parsel, mereka dihimbau untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika tidak ingin menerima sanksi. Bukan hanya bingkisan parsel, Menpan Yudi juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Kalau mereka memang tidak memiliki kendaraan pribadi, mereka juga penghasilannya pas-pasan, ya, tidak mampu beli tiket, apa nggak boleh pinjam mobil dinas? Ya boleh saja. Dan ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan untuk pejabat-pejabat pemerintah. Ultimatum KPK soal pelarangan menerima parsel dan kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran ditindaklanjuti sejumlah gubernur di daerah masing-masing, termasuk di DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan tegas mengatakan bagi pegawai yang menerima parsel dan menggunakan mobil dinas untuk mudik, jika ketahuan, mereka akan mendapat sanksi berupa pencabutan tunjangan kinerja daerah atau TKD. Publik berharap semoga komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan keluarga dan menghindari segala bentuk gratifikasi akan membuat tata kelola pemerintahan benar-benar menjadi lebih baik. Mengikis habis tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau seluruh pegawai negeri sipil dilarang menerima bingkisan parsel maupun bentuk lain jika tidak ingin terkena sanksi disiplin atau tindak pidana. Alasannya parsel merupakan salah satu bentuk gratifikasi. Lantas apa maksud dan tujuan pemerintah melarang hal itu? Sejauh mana pelarangan itu berimbas pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi? Kita langsung membahasnya bersama Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Bang Ray. Bang, kalau kita bicara soal surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB ini, apakah memang sebetulnya budaya pemberian hadiah atau parsel atau apapun gitu ya, ini memang sudah biasa terjadi sebetulnya pada pejabat dan PNS? Sebelum undang-undang ini diterapkan ya, tahun 99 gitu. Bahkan setelah diterapkan sekalipun sebetulnya belum berjalan efektif gitu. Terlihat sekarang efektif ini kan baru 3-4 tahun sebelumnya ya. Nah, di mana budaya parsel ini tidak bisa dilakukan lagi gitu. Tapi kalau kita merujuk ke sebelum reformasi, bukan saja ini budaya, tetapi ini sudah semacam bagian dari ritus gitu Pak ya kan, dalam acara-acara keagamaan kita atau acara-acara besar kita dan sebagainya gitu. Karena bahkan sudah menjadi semacam kultur di mana kalau pejabat negara menerima banyak sekali hadiah, entah itu berupa parsel atau macam-macam itu, dianggap sebagai bagian dari kehormatan dirinya gitu.
Bagian dari kehormatan bahwa dia adalah seorang pejabat negara dan dia menerima itu sebagai sebuah gengsi. Sebuah gengsi. Jadi semakin banyak parcel, semakin banyak hadiah itu dipajang tuh. Ya kan kira-kira. Itu menunjukkan betapa sebetulnya penghormatan orang terhadap dirinya begitu tinggi. Itu sudah sampai segitu apa istilahnya itu, efek dari pemberian itu terhadap para pejabat negara kita di zaman sebelum reformasi ini gitu. Di zaman sebelum reformasi, apakah hingga saat ini sebetulnya masih ada juga? Kultur itu sebetulnya belum terkikis dengan cepat gitu. Makanya sekarang kita masih agak gamang, masa uang segini nggak boleh, ya uang segitu nggak boleh, masa nggak boleh kita terima, ini kan sekali setahun ya, penghormatan orang ya kan, bagaimana saya menolak, masih artinya pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kultur yang terbangun sejak era reformasi itu, sebelum era reformasi itu masih terbawa-bawa sampai sekarang sehingga merasa aneh sendiri. Kok saya nggak boleh terima cuma uangnya segitu, dan seterusnya. Atau mungkin yang bingkisannya kan isinya banyak makanan tuh ya. Nah, iya. Aduh, saya juga ngarepin menerima juga, tapi nggak ada yang ngasih juga nih Bang. Paling dia mengatakan nggak akan mengubah lah kita. Itu kan ini hanya untuk penghormatan dan seterusnya itu dan sebagainya kepada kita dan sebagainya itu. Gitu. Itu menunjukkan kepada kita sebetulnya betapa masih sulitnya mengubah cara pandang dengan sendirinya ya kultur yang sudah berakar urat sejak dari. Nah, Bang Rey, ini kalau kita bicara bahwa itu sudah menjadi ritus, bahkan sudah menjadi gengsi bagi setiap pejabat, apakah ini hanya terputus sampai di situ atau sebetulnya ada dampak lain yang sebetulnya sangat dikhawatirkan? Artinya ini sebetulnya yang paling berbahaya bagi kita itu adalah dua ya. Pertama, efek dari pemberian itu mengakibatkan adanya satu pelayanan istimewa kepada pemberi, khususnya mereka yang memberi terlalu besar. Pelayanan istimewa pelayanan istimewa, yang melibatkan kekuasaan yang ada pada para pejabat negara. Nah, yang kedua, membuat pejabat negara kita ini tidak terlatih menjadi profesional. Gitu, karena mereka kemudian menganggap setiap tindakan mereka harus dihargai bukan saja oleh pemerintah, tapi juga harus dihargai oleh mereka yang menerima manfaat dari tindakan mereka itu. Padahal sebetulnya kan tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain itu adalah efek dari tugas yang diberikan kepada mereka. Dua hal. Pelayanan istimewa kepada mereka yang memberikan parcel, dan yang kedua adalah tidak profesionalismenya. Menurunnya sikap profesionalisme. Ada satu penelpon, kita angkat dulu Bang Rey dari Rawamangun, Jakarta. Pak Heru, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Berita Satu. Selamat pagi Pak Heru. Silakan. Ini yang menjadi fenomena ini kan sudah lama. Kemudian saya menemui beberapa kasus dan beberapa laporan sudah merambah ke tingkat pendidikan, dalam hal ini sekolah. Ada salah satu sekolah negeri di Jakarta, beberapa sekolah negeri di Jakarta dan SMP itu malah membuat program. Anak-anak didiknya ini disuruh membawa makanan ringan, minuman kaleng, dan beberapa macam. Kemudian makanan itu dikumpulkan di dalam tiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 7 sampai kelas 9 per kelas. Nah, di kelas itu dibuat kelompok untuk membuat parcel. Nah, parcel itu diberikan kepada guru, yang notabene PNS, kemudian penjaga sekolah. Dan kemudian yang lebih parah lagi adalah kepada kepala sekolah yang barusan pensiun dari sekolah tersebut atau pindah mutasi. Nah, ini kan fenomena yang sudah mengkhawatirkan. Dan kebetulan orang tua murid itu tidak menyadari bahwa perilaku tersebut adalah menyerumuskan anak terhadap pelegalan atau penormalan perilaku korupsi terhadap anak-anak yang memang harusnya sudah dididik untuk anti korupsi. Dan itu dianggap wajar dan biasa. Dan menjadi kebanggaan, cilakanya lagi, anak-anak merasa bangga dengan perilaku tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicermati juga oleh Bang Rey, ini laporan dari masyarakat, bahwa TKD di DKI ini adalah gratifikasi politik awalnya. TKD ini. Kemudian itu tadi berlatar belakang atau berkiblat, ini supaya profesional, mereka diberi TKD. Padahal tupoksi PNS itu jelas. Profesional itu ada standar PNS, standar seluruh tingkat kerja di satuan kerja ya, baik di swasta maupun negeri. Profesional itu adalah mutlak. Nah, TKD inilah yang menjadi gratifikasi dalam hal tanda kutip
dilatar belakangi oleh pergub atau perda. Nah ini yang mengkhawatirkan. Contohnya lagi guru-guru yang sampai sekarang ini yang TKD-nya ditahan oleh Ahok, sekarang udah malas ngajar karena kebiasaan kemarin TKD mereka lancar. Ini TKD maksudnya tunjangan kinerja ya Pak Heru ya? Kenapa? Tunjangan kinerja ya maksudnya Iya, ya? TKD. Ya. Saya berani jamin kalau kita mau kritisi atau ICW maupun KPK, TKD itu dasarnya tidak jelas. Itu sumir sekali. Oke. Nah itu yang bahayanya. Oke. Pak Heru, maaf, ini yang tadi soal sekolah ini SMP, SD dan SMP ya Pak ya? Betul. Ini swasta atau negeri Pak? Negeri, Oke. di negeri. Baik. Itu menjadi budaya di DKI sekarang. Oke. Menjadi budaya artinya Pak Heru menemukan bukan hanya satu tapi beberapa sekolah? Beberapa SD. Oke. Beberapa SD. Baik. Pak Heru, terima kasih banyak Pak Baik. sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Bang Rey, Ya, kalau gimana? sekolah itu jelas nggak boleh. Itu nggak boleh? Nggak boleh itu jelas. Ya, nggak. Tapi ini yang menarik tadi pernyataan dari Pak Heru bahwa ini diajarkan gitu, dianjurkan Iya, kepada. dan memang kesannya seperti menekankan ungkapan terima kasih dari murid kepada guru, ya macam-macam gitu. Jadi Kalau ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih mestinya nggak perlu disampaikan kan? Artinya biarkan mereka timbul sendiri gitu itulah kan? terkadang itu kan budaya yang kita sebutkan tadi. Jadi budaya yang materialistik ya di era Orde Baru itu masih juga terbawa sampai sekarang. Iya, dan itu menjadi sebuah pembenaran artinya kalau itu diajarkan di sekolah-sekolah. Kan karena dianggap ini kan bukan itu yang mau kita tuju kira-kira gitu. Yang mau kita tuju itu anak-anak mulai berlatih bagaimana mereka menghormati guru mereka, kan kira-kira gitu ya, dan sebagainya. Memang kesannya sangat baik, tetapi di atas itu juga ada persoalan yang sangat serius. Persoalan sangat seriusnya itu adalah dua. Pertama adalah melatih anak-anak untuk tidak lagi memberi sesuatu kepada pejabat negara yang karena bekerja atas dasar tugasnya, kan kira-kira gitu. Nah yang kedua juga itu bisa juga melunturkan sikap profesionalisme pejabat negara, dalam hal ini adalah guru yang bersangkutan kan. Jadi kalau dia bekerja baik, bla bla, dia akan sekiranya akan mendapatkan hadiah lah dari murid-muridnya dan sebagainya. Itu yang berbahayanya sebetulnya gitu. Nah oleh karena itu tindakan ini nggak baik gitu. Simpelnya begini, semua pejabat negara, kan pejabat negara itu adalah mereka yang melaksanakan ketentuan negara, kira-kira gitu, dan mendapat gaji dari tindakan yang mereka lakukan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Itu tidak boleh menerima apapun. Termasuk guru sebetulnya kan? Kalau dia menerima uang negara, dia pejabat negara. Makanya disebut di situ apapun loh ya. Apapun itu, ya itu tidak boleh. Kalau undang-undangnya ya. Ya, ini artinya ini sekarang kita bicara soal budaya tadi dulu Bang Rey, sebelum kita ke yang lebih jauh. Soal budaya tadi, ketika tadi dikatakan bahwa pejabat ketika menerima parsel itu merasa bahwa dia dihormati. Dan paling banyak, semakin banyak parselnya semakin dihormati. Dan sekarang di sekolah itu diajarkan untuk, tadi kan dikatakan bahwa anak harus menghormati gitu. Guru-gurunya segala macam. Tapi itu juga bukankah akan berdampak pada saat mereka dewasa? Ini juga akan menimbulkan bahwa pemberian parsel-parsel kepada pejabat negara itu juga akan menjadi makanya kan cara melihatnya sesuatu yang lumrah untuk dilakukan dan itu diajarkan di sekolah. Makanya cara melihatnya itu masih seperti kultur di era Orde Baru. Supaya anak ini tahu berterima kasih pada gurunya, maka anak-anak ini kita latih dong untuk memberi parsel kepada gurunya gitu. Itu pendidikan di era Orde Baru, kira-kira begitu loh ya. Padahal bukan ini pendidikan di era reformasi loh. Iya makanya cara yang seperti yang kita pakai sekarang ini yang dijelaskan oleh Pak Heru itu tadi masih polanya seperti di zaman Orde Baru gitu. Yang semestinya memang sudah harus ditinggalkan, nggak boleh gitu. Karena efek dari pendidikan itu bukan saja menanamkan kemauan berterima kasih, tetapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu pertama adalah terbiasa memberikan sumbangan atau memberi hadiah kepada seseorang yang memang sudah harusnya melakukan kewajiban itu. Menurut Anda sebetulnya Pemprov DKI harus melakukan sesuatu tidak? Atau paling tidak Dinas Pendidikan? Tidak hanya Pemprov, tapi ini memang kewajiban negara secara umum. Jadi dari semua lapisan ya. Entah itu bukan terkait KPK. Yang inilah. Ini kan ada kejadian-kejadian SD SMP yang melakukan hal ini. Ada Mendikbud di situ, ada Menpan di situ, ya tentu saja kepala sekolah, pengawas sekolah ya. Dan sebagainya itu bisa mungkin juga di dalamnya adalah PGRI harus mengingatkan bahwa budaya itu tidak tepat. Ya. Cara itu tidak tepat atau salah sebetulnya dalam konteks. Kalau kan ini kan dibuat dalam bahasa pendidikan gitu kira-kira. Itu kan lagi-lagi kita udah bisa pahami maksudnya supaya mendidik anak bisa berterima kasih kan. Tapi itu pendidikan yang tidak tepat. Kalau kita tarik ke ranah negara ya jelas itu pelanggaran. Gitu kira-kira. Bang Rey, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.